Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jatim, jumpa kembali bersama saya Istiqlaliyah dalam Info Jatim edisi 8 Mei 2026. Pada edisi kali ini kami akan menyajikan beragam informasi dan kegiatan di lingkungan Pemprov Jawa Timur dalam sepekan. Di antaranya, peringatan Hari Buruh Internasional, peringatan Hari Kartini, hingga peringatan Hari Pendidikan Nasional. Dari Studio Dinas Kominfo Jatim, inilah Info Jatim selengkapnya. Sobat Jatim, peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 1 Mei 2026 berlangsung di halaman kantor Gubernur Jawa Timur. Ribuan buruh dari berbagai elemen serikat pekerja memadati lokasi. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menegaskan bahwa peringatan May Day bukan sekedar seremoni, melainkan penguatan komitmen bersama antara pemerintah dan buruh. Berikut informasi selengkapnya. Peringatan Hari Buruh Internasional May Day 1 Mei 2026 di halaman kantor Gubernur Jawa Timur berlangsung semarak. Ribuan buruh dari berbagai elemen serikat pekerja memadati lokasi untuk mengikuti rangkaian kegiatan yang dihadiri jajaran Forkopimda Jawa Timur. Momentum ini juga menjadi ajang penyampaian komitmen pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menyampaikan terima kasih dan menegaskan bahwa peringatan May Day bukan sekedar seremoni, melainkan penguatan komitmen bersama antara pemerintah dan buruh. Gubernur Hovifah juga menyampaikan bahwa telah tercapai kesepakatan bersama antara pemerintah dan perwakilan buruh untuk mengawal sejumlah kebijakan strategis. Pada May Day kali ini, Gubernur Hovifah juga mengumumkan 9 aspirasi buruh yang telah diakomodasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, beralih ke info olahraga. Persatuan Gateball Seluruh Indonesia atau Pergatsi Jawa Timur menyelenggarakan East Java Youth Gateball Championship 2026 yang digelar di Kota Batu pada hari Sabtu 2 Mei 2026. Ketua Umum Pergatsi Jawa Timur Aris Agung Paiwai mengatakan kejuaraan ini diharapkan menjadi momentum penting bagi para pelajar untuk mengukir prestasi di bidang olahraga. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Persatuan Gateball Seluruh Indonesia Jawa Timur menyelenggarakan East Java Youth Gateball Championship 2026 yang digelar di Pusdik Arhanud TNI Angkatan Darat Kota Batu Sabtu 2 Mei 2026. Ketua Umum Pergatsi Jawa Timur Aris Agung Paiwai mengatakan kejuaraan ini diharapkan menjadi momentum penting bagi para pelajar untuk mengukir prestasi di bidang olahraga gateball hingga ke jenjang yang lebih tinggi. Dia menegaskan ajang ini tidak hanya menjadi kompetisi, tetapi juga ruang pengembangan potensi atlet muda secara berkelanjutan. Sementara itu, Ketua Panitia East Java Youth Gateball Championship 2026, M. Sahru menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pembinaan olahraga gateball di kalangan pelajar. Kejuaraan ini diharapkan mampu memperkuat ekosistem pembinaan olahraga gateball di Jawa Timur sekaligus melahirkan atlet-atlet muda berbakat yang siap bersaing di level nasional maupun internasional. Dari Kota Batu, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar peringatan Hari Kartini di Banyuwangi pada hari Minggu 3 Mei 2026. Kegiatan bertajuk Bergerak Bersama Menurunkan Angka Kematian Ibu diwarnai jalan sehat dan aksi minum tablet tambah darah serentak bagi pelajar putri. Kemudian ada penyerahan penghargaan serta penanda tanganan deklarasi bersama penurunan AKI dan rangkaian kegiatan lainnya. Mari kita simak liputannya. Peringatan Hari Kartini tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2026 yang digelar di Pendopo Sabah Swagata Belambangan Banyuwangi, Minggu 3 Mei 2026, dengan tema Bergerak Bersama Menurunkan Angka Kematian Ibu, merupakan momentum untuk memperkuat gerakan bersama menurunkan angka kematian ibu atau AKI melalui kolaborasi lintas sektor. Bupati Banyuwangi Ibu Fiestiandani Azwar Anas mengatakan, upaya penurunan AKI harus diwujudkan melalui aksi nyata di tengah masyarakat.
melalui penguatan layanan kesehatan dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Prof Jatim, Imam Hidayat yang membacakan sambutan Gubernur Jawa Timur menegaskan, percepatan penurunan AKI membutuhkan sinergi lintas sektor. Pemerataan layanan kesehatan hingga tingkat desa menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah agar perempuan mendapatkan layanan kesehatan yang lebih mudah dan cepat. Sementara, Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA RI, Ratna Susianawati mengatakan, Kementerian PPPA telah melakukan berbagai edukasi, mendorong peran kementerian dan lembaga terkait, penguatan layanan kesehatan ibu yang lebih berkualitas, pemberdayaan perempuan, dan juga penguatan ekonomi perempuan. Rangkaian kegiatan peringatan Hari Kartini tahun 2026 diawali dengan jalan sehat dan dilanjutkan dengan aksi minum tablet tambah darah serentak bagi pelajar remaja putri SMP dan SMA se-Jawa Timur, serta dilakukan penandatanganan nota kesepakatan antara Kementerian PPPA RI dan pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait sinergi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Jawa Timur. Dari Banyuwangi, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, peringatan Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas 2026 di Jawa Timur digelar di halaman Gedung Negara Gerahadi Surabaya pada hari Senin 4 Mei 2026. Dalam kegiatan yang mengusung tema menguatkan partisipasi semesta, mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua ini, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa bertindak sebagai pembina upacara. Berikut informasi selengkapnya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2026. Upacara yang dilaksanakan di halaman Gedung Negara Gerahadi Surabaya pada hari Senin 4 Mei 2026 ini menjadi momentum memperkuat komitmen pembangunan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing. Mengusung tema menguatkan partisipasi semesta, mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa bertindak sebagai pembina upacara. Sebagai bentuk apresiasi, dalam upacara tersebut juga diberikan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya kepada tenaga pendidik. Selain itu, penghargaan Jer Basuki Mowabeo diberikan kepada tokoh, praktisi, serta mitra strategis yang berkontribusi dalam pengembangan pendidikan di Jawa Timur. Gubernur Hovifah turut meluncurkan 40 sekolah berintegritas. Program ini menjadi langkah konkret dalam mencetak SDM yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berkarakter dan berintegritas. Pemprov Jatim pun berkomitmen mengakomodasi guru non-ASN dalam formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja secara lebih merata. Rangkaian Hardiknas 2026 juga dimeriahkan dengan berbagai kegiatan, di antaranya penampilan seni pelajar, konvoi kendaraan listrik karya siswa SMK, pemberian santunan, hingga apresiasi bagi siswa berprestasi tingkat nasional dan internasional. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Komunikasi dan Informatika menggelar kegiatan Cerdik atau Cerdas Digital Workshop Statistik Sektoral ke-17 sekaligus penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Institut Sains dan Teknologi Terpadu Surabaya ISTTS pada hari Rabu 7 Mei 2026. Kegiatan ini mengusung tema Mahasiswa sebagai Agen Solusi Pemanfaatan Open Data dan Satu Peta Jawa Timur. Mari kita simak liputan selengkapnya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Jatim menggelar kegiatan Cerdas Digital Workshop Statistik Sektoral ke-17 sekaligus penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Institut Sains dan Teknologi Terpadu Surabaya, Rabu 7 Mei 2026. Kegiatan yang diikuti mahasiswa ISTTS tersebut mengusung tema mahasiswa sebagai agen solusi pemanfaatan open data dan satu peta Jawa Timur. Workshop menghadirkan narasumber Esther Irawati Setiawan yang membawakan materi mengenai data analytics untuk pengambilan keputusan bisnis yang lebih cerdas. Usai pelaksanaan workshop, Pemprov Jatim dan ISTTS melaksanakan penandatanganan PKS tentang implementasi kerjasama berdampak dalam program pengembangan sumber daya manusia dan pelaksanaan dukungan di bidang komunikasi dan informatika statistik dan keamanan informasi
informasi. Kepala Diskominfo Jatim Sherlita Ratna Dewi Agustin berharap kolaborasi tersebut mampu memperkuat pemanfaatan teknologi digital, sekaligus mendukung pengembangan inovasi berbasis data di Jawa Timur. Sementara itu, Wakil Rektor 3 ISTTS, FX Ferdinandus, mengatakan kerjasama tersebut diharapkan terus berkembang melalui berbagai inovasi baru di bidang data, kecerdasan buatan atau artificial intelligence, dan transformasi digital guna mendukung pelayanan publik serta kebutuhan masyarakat Jawa Timur. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, melalui program Cerdas Digital atau Cerdik, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur menggelar pelatihan motion graphic bagi penyandang disabilitas rungu di Surabaya 7 Mei 2026. Peserta dibekali keterampilan videografi, editing, animasi teks, hingga storytelling untuk mendukung kreativitas di industri konten digital. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan ruang belajar digital yang inklusif dan berdaya. Berikut liputannya. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur melalui program Cerdik atau Cerdas Digital menggelar pelatihan motion graphics bagi penyandang disabilitas rungu dan tuli di kantor Dinas Kominfo Jatim Surabaya pada Rabu 7 Mei 2026. Pelatihan ini diikuti 85 peserta dari Gerkatin Surabaya dan Sidoarjo, siswa-siswi SLB Karya Mulia, serta komunitas PROS. Peserta mendapatkan pembelajaran dasar videografi dan editing konten kreatif, mulai dari teknik pengambilan gambar, penyusunan storyboard, editing video, penggunaan subtitle, hingga animasi teks dan strategi media sosial. Tak hanya itu, peserta juga dibekali pemahaman tentang storytelling dan identitas visual untuk membangun konten digital yang kreatif dan komunikatif. Sekretaris Dinas Kominfo Jatim Suharlina Kusumawardani mewakili Kepala Dinas Kominfo Jatim menyampaikan perkembangan dunia digital membuka peluang besar bagi teman-teman disabilitas rungu untuk terus berkarya dan berkontribusi di industri konten kreatif melalui pembelajaran yang inklusif. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, demikian beragam Info Jatim edisi kali ini. Saya Istiqlaliyah pamit undur diri dari hadapan Anda. Jawa Timur, Gerbang Baru Nusantara. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.